Satu and action. Halo semuanya, balik lagi di podcast kita kali ini yaitu Bongkar Ekskul. Pada episode kali ini kita mengundang ekskul seni musik. Nah, biasanya kita hanya mengundang satu narasumber. Namun kali ini kita mengundang dua narasumber sekaligus. Pasti teman-teman udah mulai gak sabar kan buat dengerin percakapan kita selanjutnya. Namun sebelum itu kita harus perkenalan dulu ya. Ayo kakak-kakak silakan perkenalan. Oke guys, perkenalkan nama gue Zian, saya sebagai gitaris. Halo, perkenalkan nama saya Panjardi, saya sebagai drummer. Salam kenal ya kakak-kakak. Nah selanjutnya saya akan bertanya nih teman-teman. Apa sih menurut kakak-kakak nih? Gimana sih pertanyaannya? Boleh nggak sih kakak-kakak diceritain awal mula kakak-kakak kenal sama dunia musik tuh gimana sih sampai jatuh cinta ini? Boleh? Kajian dulu coba. Oh, saya dulu. Kalau gue pribadi, gue dari kecil main musik. Dari kelas berapa ya? Belum sekolah malahan tuh gue udah suka musik. Tapi mulai megang alat itu TK. TK gue nggak langsung main drum. Itu gue megang marching band. Megang marching band itu megangnya dulu kuarto. Yang banyak tuh kuarto. Iya. Nah, Itu yang mana? yang banyak. Ada Yang banyak yang mana? Ada yang banyak, yang jenisnya banyak itu mesti yang berapa banyak bulannya itu kan ada kuarto namanya. Nah, di situ mulai pindah ke SD. Nah, di situ juga ada les musik juga dari SD itu. Nah, megang drum situ mulai naik dan habis itu perform tuh di kelas 5 SD. Kelas 5 sampai seterusnya kelas 5, kelas 4 sudah pernah sih sebenarnya. Pernah diundang juga ke orang-orang nikahan segala macamnya. Ya, gitu sih. Ada support juga dari luar itu. Sebenarnya ekskul juga di tempat luar itu di Gilang Ramadan, Yamaha sama Diwan Bilpak ada di mallnya itu. Wih, keren nih teman-teman. Ternyata Kak Panji ini udah suka musik dari kecil ya teman-teman. Nah selanjutnya kalau dari kajian sendiri tuh gimana sih? Kalau gue sendiri dari kecil belum terlalu suka musik ya. Gue baru mulai musik itu pas SD kelas 5 apa ya. Waktu itu karena ada guru yang nyediain alat juga. Terus waktu itu kan juga waktu itu belum megang gitar. Masih sama kayak Panji nih drum. Tapi nggak berapa lama gitu. Bentar doang pokoknya. Habis itu Covid. Terus baru mulai main gitar itu pas kelas 9 SMP. Nah, habis itu mulai dari situ mulai banyak latihan main gitar, terus ikut ekskul seni musik juga.
Ternyata kakak-kakak dua ini udah mulai suka musik tuh dari kecil teman-teman. Keren sih, keren. Nah, teman-teman, menurut kalian apa sih bedanya tuh kalau misalkan kita main musik cuma sebagai pendengarnya doang sama saat kita lagi mainin musik? Gimana? Boleh ulang Kak? Gimana sih maksudnya? Menurut kalian, apa sih Kak bedanya sebagai kita nih biasanya dengerin musik, cuma dengerin doang, sama saat kalian lagi main tuh apa sih menurut kalian bedanya? Oh gini, coba dari Zian dulu. Soalnya setiap orang pertanyaan beda-beda jawabannya masing-masing. Coba dari lu dulu, Yan. Menurut gue ya udah, karena penikmat musik ya suka musik, apa salahnya, nggak harus main musiknya juga. Tapi kalau emang main musik bikin lu ngerasa seneng, kenapa enggak, coba aja. Tuh boleh. Keren sih guys. Kalau menurut gue itu feel-nya beda sih Kak. Feel-nya itu beda, cara kita dengerin sama kita main. Kalau main tuh lebih greget aja rasa gregetnya. Apalagi kita bisa nih, kita pengen rasa bisa kan. Pengen, ya maksudnya pengen kita bikin lagu segala macamnya, main perform segala macamnya, tampil. Nah situ tuh beda sama kita dengerin lagu. Mungkin lo dengerin lagu, itu kan hasil karya orang dong, bukan kita sendiri yang mainin. Gitu sih paling, lebih suka main sendiri aja. Berarti dari Kak Panji sendiri nih sukanya lebih suka main sendiri Main ya? sendiri ya. Oke Baik-baik deh. belajar aja tapi. Oke teman-teman. Nah selanjutnya itu banyak orang nih Kak yang bilang kalau misalkan jamming itu susah karena harus sinkron sama orang lain. Nah tapi gimana sih cara kalian itu membangun chemistry dengan anggota band-band kalian yang lain? Kan pastinya dengan karakteristik orang yang berbeda-beda nih. Nah gimana tuh cara kalian membangunnya? Jadi komunikasi ya. Iya sih itu. Komunikasi sering-seringin butuh. main aja. Sering-sering main. Kalau ada apa ya, jamming ya? Jamming itu tuh sebenarnya salah satu harusnya ada yang ngertiin sama kita. Jadinya kita yang ngimbangin dia atau dia yang ngimbangin kita. Ya, tapi rata-rata kalau jamming nih dari orang lain, mungkin dari alat-alatnya kita ngimbangin ke vokalnya gitu sebenarnya. Atau kalau vokalnya udah berpengalaman kan belum tentu ya vokal berpengalaman nyanyi itu ada segala macamnya yang belum bisa ngatur tempo, ngatur nada, pas sama tempo segala macamnya, tinggi rendahnya itu paling kita imbangin pakai alat-alat segala macam. Nah gitu. Nah ngomong-ngomong soal chemistry nih Kak, kira-kira chemistry dari Kak Panji sama Kak Zian tuh udah terbangun belum sih? Udah kebentuk belum sih? Aduh, kalau untuk sekarang ya alhamdulillah sekarang mah udah sih Kak. Oh berarti kemarin belum? Sekarang udah. Nah gitu, sebenarnya gimana ya? Kalau kita sering-sering latihan, sering-sering apa namanya? Ngobrol, sering nongkrong, lama-lama chemistry itu kebangun sendiri. Jadi nggak harus lu ikut latihan terus-terusan. Itu nggak harus. Sebenarnya lu bisa komunikasi yang baik sama dia. Iya, saling koreksi juga satu sama lain tuh. Itu sangat-sangat terbangun banget chemistry-nya. Yang penting kita punya tim, jangan punya baperan lah kalau gitu. Kalau dikritik segala macamnya kan mesti banyak yang salah. Meanwhile, nah maaf ya guys, tadi ada kendala sedikit sama host kita yang satu yang tadi cewek itu ada sedikit masalah lah. Kalau nggak salah tuh Senmus tuh bisa dibilang baru lah ya, baru terbuat di SM Perjuangan ini. Mau tahu dong kalau di Senmus ini tuh apa sih, kayak ada hambatan misal dari atasan, kayak hambatan kalian nih mau main nih di luar tapi kayak ada sesuatu yang nggak dibolehin atau gimana? Coba bisa diceritain nggak? Panjang sih jujur. Gak apa-apa. Jujur panjang. Paling dari pengajuan proposal ya itu agak susah buat di ACC. Selain itu paling dari internalnya aja sih. Kalau misalkan latihan kadang suka telat, terus uang buat latihan kadang nggak adil, gitu sih. Ada lagi sih. Kalau menurut gue ya gimana ya, untuk tim semua udah siap. Karena kita mungkin kalau mau perform, nampil segala macamnya, untung kita tuh udah jauh-jauh hari Kak jadinya. Jadi udah dari 3 bulan kemudian itu udah latihan. 4 bulan sebelum ya? Sebelum apa? Kalau nggak salah sih. Iya, sebelum 4 bulan itu kita udah latihan kan. Udah latihan, jadinya kita masih punya waktu banyak. Pokoknya kita udah latihan sebelum puasa tuh pas buat Semaju Fest.
iya Semaju Fest kemarin. Itu pun kita masih dipakai buat lomba. Mm-mm. Jadi kita fokus terakhir tuh di Semaju Fest. Mau di lomba mau menang kalah itu urusan belakang. Kemarin kalau nggak salah itu lomba pertama kalian yang di mana? Yang di lab school Di Lab School. Itu pertama kalian ya? Iya, kalau untuk lomba gitu. Tapi pertama banget. untuk perform dari atasan dulu pernah sih ikut di Wali Kota Depok, dapat apresiasi segala macamnya. Di kafe juga udah pernah. Kafe itu Sapu Lidi sama Oh iya Jufes. guys, kalian kalau nggak tahu Sapulidi ada di deket Kodim situ tuh. Oke, Iya, iya. nah, mampir. Mampir ya. Ada kita. Nanti ada kita di sana. Iya, mampir. Mampir. Itu perform di situ segala macamnya kita ya maksimalin lah segala sesuatu. Berarti nggak ada yang namanya dadakan lah dari kalian. Nggak ada. Mungkin bakal kita kostum juga punya Oh sendiri. iya, kemarin pas Maju Fest, fun fact, yang lagu terakhir itu kita dadakan Hamin 1. Iya, Hamin 1. Oh iya. Hamin Lagu apa 1 tuh? atau Hamin 2? Lagu apa tuh? Paling. Paling. Nggak salah ya. Oh iya. Itu jujur gue juga dadakan kaget. banget. Gue juga kaget sih sebenarnya tiba-tiba. Udah tahu nih tempo awalnya nih kayak kenal gitu di TikTok ya. Bener banget ternyata. Oke, lanjut. Kalian ada pesan sama orang-orang atau teman-teman kalian nggak nih? Misal apa ya? Dia nih pengen belajar musik, tapi mau belajar musik tapi nggak tahu dari mana atau takut untuk mulai. Apa pesan kalian untuk mereka gitu? Masuk Senmus yuk, sini. Ayo sini. Boleh tuh boleh. Ayo nanti diajarin sama Pak Fikri, Pak Ditya, Panji, Betul. sama Stanley, Jian, nih. sama siapa lagi? Oh, Jian juga. Akna, dan lain-lain. Pokoknya banyak yang ngajarin kalian di sini. Ayo guys. Sebenarnya- ayo please join Sebus. Iya, nih. Musik itu nggak bisa kita latihan sehari 2 hari jadi gitu nggak bisa. Mungkin harus butuh berapa tahun ya atau berapa bulan kan. Jadinya sabar kalau mau masuk Senmus tuh sabar latihan kan. Karena orang ngatur tempo kan nggak satu tim doang gitu. Maksudnya nggak satu orang doang maksudnya. Kita butuh sampai nama gitarnya, keyboardnya, vokalnya harus sama satu chemistry itu dapat semuanya. Jadi sabar aja kalau mau Senmus. Baik-baik latihan aja menurut gua. Gitu. Kalau mau belajar main alat musik, kalau kata gua sendiri, banyak-banyakin mainin aja alatnya. Nggak apa-apa, nggak bisa main asal aja nggak apa-apa. Soalnya gua belajar otodidak aja butuh berapa tahun baru bisa jadi kayak gini. Dia. Nih sama ini nih. Kalau mau cepet bisa dengerin lagu musiknya. Kalau gua gitu. Bener-bener. Iya, Ada itu aja dengerin, tuh. dengan ketukannya tuh dengerin aja hayatin. Sambil walaupun salah, main nggak apa-apa. Yang penting kita tahu nih, oh gini nih vibes-nya, enak banget kan, mesti segala macam pukulannya. Jadi dengerin aja baik-baik dengerin. Boleh tuh gitu. Tuh guys, dengerin. Pukulan tuh nggak harus sama, tapi yang penting bisa nyamain sama dia. Nah guys, kalian kalau mau belajar gitar, nih jago. Nah, jago banget vokal. Jago Bisa ini sih, vokal bisa. jago, Vokal main jago, keyboard gitar bisa, dia. main apalagi gitar bisa, harmonika, Aduh. suling. Nggak usah. Kalimba, bisa kalimba. Semuanya bisa. Tambahin dah. Dia semua bisa. Keren, Mau keren, saxophone keren. bisa, mau drum bisa, mau bass bisa. Udah, semua bisa. lanjut. Nah, kalau menurut kalian, kan orang misal ada orang yang udah jago di satu seni musik, satu alat musik lah, misal gitar atau drum kayak kalian. Kalau menurut kalian, mending diasah satu alat musik itu sampai benar jago, apa mungkin bisa kayak pindah dulu gitu, pindah jurusan ke alat musik lain, biar bisa mungkin bisa dibilang keren atau tambah gimana ya, bisa tambah posisi di band kalau ada yang kosong gitu. boleh. Menurut kalian gimana tuh? Ian, coba. Kalau menurut gua, lu kalau misalkan udah bisa satu alat musik, misal gitar deh atau keyboard, kalian pasti bisa mainin bass atau yang lain-lainnya. Karena kenapa? Logikanya sama. Mereka cuman beda penempatan posisi dari tangannya aja, terus beda apa ya? Misalkan gitar sama bass, itu kan empat senar atasnya gitar itu sama aja kayak 4 senarnya bass. Jadi kalau kalian mau bisa main gitar, kalian pasti bisa main bass. Tuh. Terus kalau misalkan main alat musik yang percussion, kalian bisa main drum, yaudah kalian bisa main kajon. Gitu aja sih. Iya. Jadi kalau misalkan kalian butuh personel lebih lagi buat main di alat musik ini atau itu, kalian fokusin satu aja. Nanti yang lainnya bisa sendiri. Nah, Gitu aja. kalau jawaban dari gue sendiri, tadi gimana boleh diulang, Kak? Kalau semisal ada orang udah jago main alat musik, satu alat musik, apa aja?
Terus menurut lu nih, mendingan dia juga ngasah alat musik lainnya atau pindah jurusan ke alat musik lainnya biar bisa mungkin nempatin posisi di band yang masih belum ada yang gitu loh. Oke. Kalau di gue sendiri kita harus nemuin jati diri kita sendiri sih. Kita mau megang alat apaan. Nah, kalau segala sesuatu yang nggak bisa itu harus dicoba sebenarnya, dicoba kan. Misalnya main drum nih, udah bisa main, belum jago ya, baru bisa doang nih. Fokusin aja di drum dulu, misalnya drum, fokusin. Kalau bener-bener udah menguasai segala macam di luar otak, nah itu boleh pindah. Gue pun sendiri juga kadang-kadang masih pengen gue main gitar, tapi gara-gara gimana ya? Pertama nggak bisa kan gue main gitar, jadinya ya udah gue fokusin di drum. Pokoknya segala sesuatu itu fokus dulu aja sih menurut gue. Karena takut kalau terbagi-bagi fokusnya ntar malah gimana ya, kelempar gak sih kayak gitu. Emang semua itu pengen bisa main alat musik tapi kita nggak bisa menguasai semuanya. Nah gitu aja. Tapi kan alat musik itu kebagi jadi beberapa bagian ya, misalkan kayak gitar itu kan jadi bagian ini, drum itu bagian jadi percussion, terus keyboard atau piano itu bagian dari ini, kayak gitu. Jadi paling kalau misalnya lu udah bisa, lu udah mahir di satu bidang ini, lu mau main yang mana aja bisa. Tapi kalau saran gua, mending fokusin satu dulu aja. Bener tuh, satu dulu aja sih. Mungkin dari gue sih kalau pertanyaan sih udah semua. Tapi gue pengen nih, mungkin ada pesan untuk tim kalian ke depannya, harapan kalian untuk tim ke depannya. Mungkin kalian juga sebentar lagi nih udah pengen berubah menjadi kelas 12 kan, dimana kayak udah nggak bisa lagi main perform atas nama kayak SMA kita gitu. Harus fokus ke PTN segala macam. Menurut kalian apa pesan dan kesan untuk tim kalian selanjutnya di kedepannya? Buat tim kita aja nih. Iya. Buat Senmus. Cuman Akna doang. Kayak sebenarnya baik-baik latihan aja, penerusnya segala macam. Gue minta Senmus jangan mati sih, udah itu doang yang paling penting. Senmus jangan mati, jangan pernah. Harap sih lu pada masuk Senmus, terutama yang kelas 10 sekarang. Banyak-banyakin aja masuk Senmus. Gue harap sih kalian pada masuk Senmus. Kenapa ya? Karena kita kurang personil juga dari angkatan kalian gitu loh. Kita bahkan cuma punya Akna doang tuh satu basis doang. Kita nggak ada gitaris, kita nggak ada drummer gitu. Tapi insya Allah nanti gitaris ada sih. Semua ada masanya. Iya, semua ada masanya. Ada mas. Haji si quotes hari ini. Kalau gue sih ya gimana ya, punya tim lagi di luar sekolah maksudnya. Jadi santai aja. Tapi tetap banggain nama sekolah sendiri. Oh, ini enggak. Ya, enggak lah, tetap banggain nama sekolah sendiri lah. Tim-timnya coy. Kita kan harus solid. Namanya juga musik. Gak setia kawan nih. Nah, kok gitu? Pengkhianat banget. Santai, jadinya ya kelas 10. Kalau emang misalkan belum bisa, jangan keluar dulu tuh dari Senmus. Udah belajar sampai bisa aja. Emang belum waktunya bisa berarti. Bukan nggak bisa. Nggak ada yang nggak bisa. Nah, baik-baik belajar dah. Baik-baik belajar, sabar. Pasti diajarin kok ya, pasti diajarin. Kelas 10 nih, pesan banget untuk tim kita sendiri nih. Sekarang pesan apa buat tim kita sendiri? Buat tim kita sendiri sih, paling banyak-banyakin latihan, terus main, nongkrong, komunikasi lah pokoknya. Boleh tuh. Pokoknya ya saling ngebantu aja sih. Kalau emangnya butuh, kita calling boleh. Latihan bareng, job bareng, jam terbang bareng. Ya udah. Itu aja pokoknya. Saya jam terbang ya. Jam terbang kita mah. Bahasa Panjang udah beda. Nah, terakhir banget nih sebelum kita tutup podcast kali ini. Satu kata buat seni musik bagi kalian. Satu kata. Apa tuh kata-kata? Coba kalian berunding dulu terus 1 2 3 langsung sebut. Berunding dulu coba. Apa ya? Aduh, dadakan banget ini. Tahu emang. Astagfirullah. Oh, guys yang nggak ada di briefing itu seru. Yuk, kecek. Satu kata buat seni musik. Ayo Ji, gue wakilkan nih Ji. Lah, enggak lah. Apa ya kata buat seni musik? Kata-katanya. 1 2 kata deh. Seni musik. Itu mah harus seni pesan. Apa ya? Ya pokoknya seni musik jaya lah. Jaya saya mati. Gitu aja. Lah bener gak? Kan ini dadakan loh. Ini dadakan loh. Iya, dadakan loh. Apa-apa.
Jaya. Ya udah, karena sudah di penghujung podcast kali ini, mungkin kita sudahi saja Bongkar Ekskul yang episode kelima pada kali ini. Terima kasih buat Kazian dan Kak Ya, Panji. Makasih banget udah datang, udah nyempetin waktu nih sampai sedikit malam kan. Kita harus pulang juga. Ini bukan sedikit lagi ya. Iya, ya maaf ya udah. Boleh kali Bercanda. kalau Bercanda. itu butuh latihan atau minta di Calling lagi, aja. calling aja sama si di PJ mah. Oh, Kak, tolong ajarin dong segala macamnya, boleh kita. Masih buka kita. Gua udah lulus. Saya ajarin sampai gua bisa. bakal masih tetap ngelatih kalian. Pasti. Siap. Oke, sekian dari Bongkar Ekskul episode 5. Sampai jumpa di episode ke-6 selanjutnya bakal kayak gimana. See you. Dadah. Dadah.